Sedangkan dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Masih melihat belanja negara 348,1 triliun, realisasi di mana ini adalah 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini. Belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun atau 7,8% dari target belanja pemerintah pusat. Terdiri dari belanja kementerian lembaga 83,6 triliun rupiah. Ini juga sekitar 7,2% dari total belanja tahun ini untuk kementerian lembaga, dan belanja non-KL mencapai 127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja non-KL. Untuk transfer terlihat lebih maju, yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai 136,6 triliun. Dari persentase ini lebih tinggi dari bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat, yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar 919 triliun. Untuk posisi 2025 akhir Februari, keseimbangan primer dalam posisi surplus 48,1 triliun. Di dalam APBN undang-undang nantinya kalau itu terlaksana semua adalah 63,3 defisit, jadi masih positif. Sedangkan dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Februari, pembiayaan anggaran tercapai 220,1 triliun rupiah. Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading, artinya issuance-nya di awal cukup besar. Nanti Pak Tommy menjelaskan. Saya akan memulai dengan kondisi ekonomi sebelum nanti akan diteruskan oleh para wamen untuk pendapatan belanja dan pembiayaan. Seperti saya sampaikan tadi, dunia mengalami perubahan yang sangat besar, sangat signifikan. Kalau kita sebutkan the new economic order, yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih bahkan. Di mana di dalam era 60 atau 50 tahun ke belakang, globalisasi dan global rule base itu menjadi sandaran atau menjadi fondasi kita berinteraksi dan berrelasi berhubungan antar negara. Ini karena sesudah Perang Dunia Kedua, masa-masa di mana kemudian semua negara bersepakat, yuk kita bikin sebuah global order yang berdasarkan sebuah rule base. Itu dari mulai United Nations, kemudian memunculkan WTO, IMF World Bank,
dan kemudian berbagai kesepakatan antar negara dari sisi perdagangan, investasi, yang semuanya tujuannya adalah agar hubungan antar negara berdasarkan suatu aturan dan kepastian, tidak didasarkan pada aksi sepihak. Oleh karena itu muncullah kemudian lembaga-lembaga multilateral yang tujuannya untuk mempromot atau menjaga, mempromosikan dan menjaga hubungan antar negara yang berdasarkan rule atau aturan yang disepakati. Semenjak munculnya sekarang ini Presiden Trump di versi yang kedua 2.0, unilateralism atau aksi sepihak dari suatu negara yang kebetulan merupakan negara terbesar dan terkuat di dunia menjadi dominan. Ini menjadi the rule of the game. Jadi yang tadinya rule based multilateral sekarang adalah tergantung dari unilateral dari negara, dan kalau negara ini karena kuat dan dominan dia bisa mengatur aturan sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari negara tersebut. Kebetulan ini adalah negara terbesar Amerika Serikat yang selama ini Amerika adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateralism. Sekarang Amerika meninggalkan multilateralism menjadi unilateral approach. Pertemuan G20 yang terakhir di Afrika Selatan di antara Menteri-Menteri Keuangan yang dihadiri oleh Pak Wamentommy, nanti mungkin juga bisa dijelaskan, menggambarkan situasi tersebut. Ketidakhadiran banyak negara, kebetulan menteri-menterinya, kalau karena saya, karena kita sedang cukup banyak perhatian di dalam negeri, namun berbagai negara banyak yang bahkan tidak menghadiri G20. Bandingkan dengan suasana waktu kita menjadi presidensi G20, bahkan terjadinya perang Ukraina, kita tetap mampu menghadirkan seluruh anggota G20 bahkan pada level head of state. So perubahan begitu besar dari tahun 2018 ke sini gitu ya. Suatu perubahan hanya dalam waktu kurun 3 tahun telah mengubah sebuah orde dunia.